Halo, selamat pagi. Perkenalkan kami dari Bahagia Travel dan nama saya Rita Alnifa serta teman-teman saya ada Anissa Febriani, Fikri Abdillah dan Syahrul. Terima kasih karena telah mempercayai kami sebagai partner perjalanan wisata Anda. Di sini kami akan memandu perjalanan wisata Anda dengan paket wisata kami yaitu paket 1 hari wisata. Kali ini kita akan pergi menuju Trowulan Mojokerto dengan titik keberangkatan di SMA Negeri 1 Kertosono ini. Selamat menikmati perjalanan wisata bersama kami, Bahagia Tour and Travel. Saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Pada pukul 7 pagi, keberangkatan dari SMA Negeri 1 Kertosono menuju wisata pertama yang ada di Trowulan, yaitu Candi Brahu. Dengan perjalanan sekitar 50 menit untuk sampai ke tempat tujuan. Dan selanjutnya waktu yang diberikan di wisata pertama adalah 120 menit. Sehingga teman-teman semua pada pukul 9:20 harus berada di bus karena kita akan menuju tempat wisata yang kedua, yaitu Buddha Tidur. Dan di sana teman-teman dipersilahkan berkeliling selama 100 lebih 5 menit yang akan dilanjutkan menuju Pendopo Agung. Di Pendopo Agung kira-kira pukul 12:25 wisatawan akan dipersilahkan istirahat, makan dan sholat sampai pukul 13:45 menit. Karena selanjutnya akan menuju Museum Majapahit sampai pukul dengan 4 sore. Dan destinasi terakhir kita akan mengunjungi alun-alun Kota Jombang untuk menikmati suasana sore hari sekaligus sholat asar dan maghrib. Setelah itu pada pukul 6:30 kita harus kembali ke bus untuk menuju Kertosono karena kita akan pulang. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku bahasa dan termasuk juga pariwisatanya. Tak perlu diragukan lagi bagaimana indah dan beragamnya wisata yang ada di Indonesia. Tak hanya wisata alamnya, namun wisata sejarah, wisata religi, dan lainnya banyak yang menjadi sorotan dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Keelokan pemandangannya, suasananya, maupun cerita sejarahnya yang menjadi daya tarik tersendiri dari wisata tersebut. Penduduknya juga ramah-ramah, serta adat istiadatnya lah yang banyak menarik perhatian warga agar wisatawan banyak yang mengunjungi tempat wisata ini. Sebenarnya masih banyak tempat wisata yang cantik dan menarik, namun tidak banyak orang yang tahu akan tempat wisata tersebut. Atau mungkin fasilitas berupa misalnya jalan ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yang ditempuh sangat sulit dan di sana juga tidak memadai sehingga wisata tersebut jarang dikunjungi oleh wisatawan. Tempat wisata sejarah yang ada di Indonesia salah satunya terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang akan kita kunjungi saat ini. Itu adalah salah satu tempat peninggalan Kerajaan Majapahit yang mana kecamatan ini dulunya adalah pusat kepemerintahan Kerajaan Majapahit. Sehingga tersebar di seluruh penjuru kecamatan ini. Budaya yang ditinggalkan juga sangat masih kental sampai sekarang. Mulai dari arak-arakan, dari patung Buddha Tidur menuju Candi Brahu pada saat hari istimewa umat Buddha. Tidak semua peninggalan dijadikan tempat wisata seperti yang saya sebutkan tadi karena ada satu dan berbagai macam hal yang menjadikan tempat tersebut tidak dijadikan tempat wisata. Atau bahkan kurang diangkatnya dan dikelolanya tempat tersebut oleh pemerintah. Maka dari itu kita patut semestinya untuk mendukung pariwisata untuk menggemparkan agar semuanya dapat dijadikan tempat wisata.
Selanjutnya, sebuah tempat wisata pasti memiliki daya tarik wisata, bukan? Sehingga menjadikan tempat tersebut sebagai tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Trawulan juga memiliki daya tarik wisata seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Trawulan adalah tempat peninggalan kerajaan Majapahit, sehingga banyak ditemukan prasasti atau candi peninggalan kerajaan. Selain itu, masyarakat juga masih menjaga adat dan budaya yang ada, sehingga pada masa modern seperti saat ini, budaya yang ditinggalkan dari kerajaan Majapahit tidak hilang. Masyarakat juga sangat ramah dan menerima wisatawan dengan baik. Ketika wisatawan akan menuju ke suatu destinasi wisata yang ada di Trawulan, pasti melewati destinasi wisata yang lain. Karena memang di Trawulan, destinasi wisata satu ke destinasi wisata yang lain jaraknya cukup dekat. Dikarenakan Trawulan ini adalah pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Contohnya, ketika kita akan menuju ke Candi Brahu, maka kita akan melewati patung Buddha dan juga makam Siti Inggil. Mungkin kita juga melewati prasasti-prasasti yang lain, namun prasasti tersebut tidak dijadikan tempat wisata. Atau jika kita akan ke Candi Tikus, maka kita akan melewati kolam pemandian peninggalan Majapahit, Museum Majapahit, dan juga Pendopo Agung. Jarak yang ditempuh tidak lebih dari 10 menit. Tak perlu khawatir jika Anda kelaparan atau butuh sesuatu. Di sekitar destinasi wisata, masyarakat yang berjualan banyak sekali. Dan juga di sekitar destinasi wisata juga dekat dengan supermarket. Jadi jika Anda perlu apa-apa tidak perlu bingung dan kesusahan. Baik, selanjutnya 3 tempat wisata yang ada di Trawulan Mojokerto yang akan kita kunjungi. Salah satunya adalah ada Candi Brahu, merupakan tempat wisata peninggalan kerajaan Majapahit yang banyak dan sering dikunjungi oleh wisatawan ketika berwisata di daerah ini. Merupakan salah satu ikon wisata yang ada di Trawulan dan masih terjaga sampai saat ini. Dijaga juga oleh pihak pemerintahan pariwisata Indonesia. Selanjutnya ada patung Buddha Tidur Mojokerto, di mana terletak dekat dengan Candi Brahu. Tak jauh dari situ juga salah satu tempat yang ramai dikunjungi, karena patung buatan ini terdapat di tempat ibadah vihara. Ini sering dikunjungi tak hanya untuk agama yang bersangkutan, namun berbagai macam orang dapat mengunjungi tempat ini, tidak hanya agama tertentu saja. Lalu yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah Museum Majapahit. Adalah tempat di mana wisatawan dapat melihat sisi zaman pada masa lalu, di mana berupa peninggalan-peninggalan serta cerita-cerita yang ada di tempat ini. Sekaligus menjadikan tempat ini menjadi tempat wisata dan sumber ilmu bagi wisatawan yang berkunjung. Apakah teman-teman semua sudah siap menuju wisata kita pada hari ini? Baik, mari kita berangkat. Setelah kita berkeliling hari ini, sudah saatnya kita untuk pulang dan beristirahat, mengingat kegiatan yang harus kita kerjakan setelah ini. Harapannya adalah dengan berwisata dengan kami, Anda dapat menyegarkan badan dan pikiran Anda guna meneruskan aktivitas di hari esok. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan kami di perjalanan selanjutnya. Semoga perjalanan kali ini menjadi kesan baik di hati teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.